Oke, di sini ada laju reaksi ya. Jadi laju itu nanti kita mau menghitung kecepatan ya. Bagaimana perubahan reaktan menjadi produk. Ya, misalkan kita punya reaksi A menjadi B, di mana A-nya ini sebagai reaktan, kemudian B-nya sebagai produk atau hasil ya. Nah, di sini itu kita bakal cari kecepatannya yaitu perubahan konsentrasi daripada reaktannya itu A ya terhadap waktu ini bakal berkurang karena reaktan itu selalu berkurang minus. Akan sama dengan juga perubahan yang terjadi pada produk berarti bertambah ya terhadap waktunya gitu. Nah, untuk persamaan daripada laju reaksi sendiri itu adalah kecepatan sama dengan konstanta laju dikalikan dengan konsentrasi reaktannya ya ini reaktan yang selalu berkurang dipangkatkan dengan misalkan saja M di mana M ini merupakan orde daripada reaksinya ya atau pangkatnya gitu. Nah, nanti kita bakal kombinasikan ini dengan laju perubahan konsentrasi terhadap waktunya. Jadi untuk orde sendiri nanti ada orde 1, kemudian orde 2 dan orde 3 ya. Nah, untuk orde 1 sendiri ya, itu kita langsung saja masukkan ya bahwasannya kita perhatikan ini itu nah karena reaktan selalu berkurang ya. Jadi kita langsung saja masukkan dA per dt ini minus ya atau sama dengan juga ini ya. Nah, kita mulai dari order 0 dulu deh. Ketika dikalikan dengan konsentrasi, nah M-nya itu 0 karena ordernya order 0 ya. Kemudian kita bisa pindahkan ya. Ini minusnya kita pindahkan, kita kali minus kedua ruas ya. Jadi dA per dt ini minusnya hilang, kemudian jadi minus. Sesuatu yang dipangkatkan 0 jelas hasilnya 1 ya. Ini kita kali silang. Jadi dA ya akan sama dengan minus K dt. Nah, setelah seperti ini, ya, jadi nanti yang variabel konsentrasi A-nya itu harus dalam satu ruas. Nah, ini sudah satu ruas, tinggal kita integralkan saja ya. Oke, kita integralkan kedua ruas. Ya. Ini berarti integralkan dA. Kemudian ini minusnya kita taruh di luar saja ya. KDT, ini dari konsentrasi awal terhadap konsentrasi akhir. Ini dari 0 sampai dengan waktu T ya. Nah, konsentrasi ini kan konstantanya 1 ya. 1 diintegralkan terhadap A ya, jadi A kan, jadi konsentrasi A ya. Tapi jangan lupa ini batasnya dari AT ya, dari batas atas terhadap batas bawah. Jadi langsung saja AT min A0 ya. Sedangkan ini, ya, minusnya kita tulis integral K terhadap T ya. Ini langsung aja K diintegralkan terhadap T, berarti langsung KT ya. Oke, nah di sini tinggal kita pisahkan saja bahwasannya berarti konsentrasi akhir ya AT akan sama dengan konsentrasi awal jadi plus ya. Kemudian minus KT. Nah, ini yang bisa kita jadikan sebagai persamaan di orde pertama ya atau orde 1. Sedangkan untuk orde 2 orde 1, sorry tadi orde 0 ya. Nah, kalau untuk orde 1 berarti ini minus D konsentrasi A terhadap waktu ya, perubahan A terhadap waktu. Ini K kita langsung saja masukkan konsentrasi A pangkat 1. Ya. Nah, ini kan jadi langsung saja dA per dt ya. Sama dengan ini minusnya kita pindah jadi minus K A ya, karena pangkat 1 gitu. Nanti kita pindahkan variabel A-nya ke sini ya, digabungkan jadi dA per konsentrasi A sama dengan minus K dikalikan dengan delta T. Nah, setelah ini variabel A-nya dalam satu ruas, tinggal kita integralkan ya. Integral dari A0 terhadap waktu akhir. Ini 1 per konsentrasi A diintegralkan terhadap dA ya. Gitu. Sama dengan ini juga integralkan, minus kita taruh di luar dari 0 sampai T, K dt. Ini 1 per A ya. Itu tidak ada integralnya ya, jadi langsung ln. Nah, kita ingat kalau ada integral 1 per X terhadap dx ya, ini langsung saja hasilnya adalah ln X ya. Gitu. Karena nanti kalau kita naikkan ke atas kan jadi X pangkat min 1 ya, sedangkan integral adalah koefisien dibagi pangkat ditambah 1 gitu ya. Jadi 0, 1 per 0 kan nggak ada gitu ya. Jadi langsung saja menggunakan sifat ini ya.
langsung ln X. Berarti kalau ini ln konsentrasi A ya. Karena ini konsentrasi A. Jangan lupa dimasukkan batas akhir dikurangi batas awal. Berarti ln AT min ln A0 gitu ya. Sama dengan kalau integral K, ya konstanta diintegralkan terhadap T. Misalkan gini, 2 dx. Kita integralkan 2 terhadap X, ya 2X kan. Kalau terhadap P, ya 2P gitu kan. Nah ini, kita punya konstanta K diintegralkan terhadap T. Ya langsung aja KT gitu ya. Jangan lupa ada minusnya. Gitu. Nah setelah ini langsung saja kita pindahkan ruas ya. Sehingga mendapatkan ln AT sama dengan ln A0, ini konsentrasi awal, minus KT ya. Gitu. Nah ini untuk orde 1 ya. Untuk orde yang kedua, untuk orde 2, ini langsung saja kan sama aja sebetulnya ya. dA per dt, tapi di sini ordenya adalah pangkat 2 gitu ya. Berarti ini kita gabungkan yang ada variabel A-nya ya. Jadi ini 1 per A kuadrat dA ya. Ini. Nah, minusnya kita pindah ke kanan ya, dikali minus kedua ruas jadi minus K nih. dt-nya kali silang ke atas. Gitu. Nah, langsung saja kita integralkan seperti tadi karena variabel A-nya sudah di dalam satu ruas ya. Integralkan, langsung berarti integral 1 per A kuadrat dA. Ya, kemudian ini integral, minusnya kita taruh di luar, K dt. Ini dari A0 sampai dengan konsentrasi akhir. Kemudian ini dari waktu 0 sampai dengan waktu ke T ya gitu. Nah ini kalau misalkan pangkat 2 kita naikkan ke atas kan jadi A pangkat minus 2 itu ya. Kita integralkan terhadap A. Sama dengan kalau ini langsung seperti tadi ya, KT gitu. Nah ingat ya, integral itu adalah koefisien 1 per pangkat ditambah 1. Min 2 tambah 1. Jadi min 1, kemudian pangkatnya dikurangin 1. Jadi pangkatnya ditambah 1. Jadi koefisien dibagi dengan pangkatnya ditambah 1, min 1. Ini juga pangkatnya ditambah 1, jadi min 1. Ya. Nah, jangan lupa dari batas akhir terhadap batas awal minus KT. Nah ini minusnya kita coret aja kedua ruas. Kemudian ini kita pindah ya ke bawah, jadi 1 per A pangkat 1. Ya. Nah karena ini dari batas akhir dikurangi batas awal, berarti ini AT min A0 ya gitu ya. Sama dengan KT. Sehingga kita dapatkan 1 per AT akan sama dengan 1 per A0 plus KT. Ya, ini kita pindah jadi positif. Nah, inilah yang kita dapatkan di persamaan orde ketiga ya. Nanti kita bisa gambarkan grafiknya ya seperti apa. Grafiknya seperti apa. Nanti di sini ini bisa juga kita gambarkan sebagai persamaan garis gitu ya. Sebagai persamaan garis. Jadi ini sebagai Y, misalkan ini sebagai A, ya, atau ini sebagai B, ini sebagai AX ya, gitu, atau BX pun nggak masalah ya. Ini juga sama, Y, A, ini kita tandakan dengan persamaan garis saja ya, Y, A tambah BX. BX, ini juga Y sama dengan A ditambah BX, dimana jelas yang di depan X ini nanti adalah gradien ya, atau slope, sedangkan ini adalah intercept ya. Ini pun sama sebagai slope. Ini berarti sebagai intercept kalau di garis ya. Ini yang di depan X itu gradien kemiringan atau slope. Ini sebagai intercept ya. Nah, jadi kita dapatkan 3 persamaan ya dari orde 1, orde 2 dan orde 3 gitu.